Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana dari kelas mata kuliah Komputasi Numerik dan Vektorial. Sebelumnya saya mewakili dari kelompok 2 untuk menjelaskan contoh soal yang di pertemuan sebelumnya, di mana anggota kelompok 2 itu ada saya sendiri, Agung Maulana, ada Nabila, ada Erik Dharma Putra, dan juga ada Andika Robi. Ya, langsung saja. Ini merupakan contoh soal yang pertama di pertemuan sebelumnya tentang metode regresi linear. Saya akan mencoba mengerjakan contoh soal ini dengan menggunakan MATLAB. Sebelumnya, untuk memindahkan data yang di soal ini pada MATLAB, kita copy terlebih dahulu ke file Excel untuk memudahkan kita saat memindahkan datanya. Ini Excel, kita save, kita taruh di folder, dan perlu diingat ini nama filenya. Lalu kita buka MATLAB ini. Nah, pada saat di MATLAB, folder ini kita harus masuk ke folder yang tempat penyimpanan file Excel tadi. Di sini saya folder MATLAB, ya, di sini semua data-data tentang tugas MATLAB ada di sini. Lalu, nah ini source code yang sudah saya kerjakan sebelumnya, dan saya akan menjelaskan satu-satu. Langkah yang pertama untuk mengerjakan contoh soal tadi yaitu menginput datanya terlebih dahulu dengan berikut shortcutnya. Nah, ini saya beri nama data untuk data inputan yang di contoh soal dengan perintah SLS read. Ini masukin nama datanya, dan dia nanti ada input tersendiri. Lalu n-nya di sini karena tadi sudah kita hitung ada 7 banyak datanya. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Lagi proses. Masih lagi sibuk. Tunggu. Nah ini datanya yang di Excel tadi, ya. Cuma di sini kita belum bisa membedakan data X dan Y-nya. Nah, untuk membedakannya, kita close shortcut lagi. Ini. Kita masukkan lagi perintahnya. Nah, di sini. Nah, di sini X adalah data di kolom 1. Y adalah data di kolom 2. Nah, benar kan? Ini X, ini Y. Nah, dan ini tersimpan di workspace. Ini datanya. Value 7 kali double, dan n-nya tadi nilainya 7. Ini ada X. Nilai X itu yang tadi ini berbentuk kolom, satu kolom, ya. Ini data Y juga sama. Setelah itu kita masukkan variabel yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, pada pembahasan sebelumnya yaitu data yang dibutuhkan ada X kuadrat dan X kali Y, dan juga jumlah dari kolom X, kolom Y, kolom X kuadrat, dan kolom XY. Nah, lalu kita copy shortcutnya. Nah, ini ada XX itu sum, ya.
jumlah dari kolom X sama sum itu jumlah dari kolom Y. Ini ada X kuadrat yaitu X kali X kuadrat. Sx2 itu sum dari X kuadrat, ada XY itu X kali Y, dan Sxy itu sum Xy jumlah dari kolom Y, kolom Xy. Bisa dilihat ini ya, Sx-nya 7393, ini 484 jumlahnya, kita cek harusnya sama, benar. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu mencari rata-rata X dan rata-rata Y. Ini yang dibutuhkan untuk perhitungan mencari A1 dan A0. Kita masukkan lagi perintahnya. Enter. Nah ini AFX itu average ya. Di sini perintahnya min dari Y, min dari X. Ini AFX. Kita coba samakan. Benar ya. X-nya 10, Y-nya 15. Selanjutnya itu tinggal mengaplikasikannya ke dalam persamaan A1 dan A0. Kita copy lagi. Ini rumusnya sama ya, cuma istilahnya aja yang diganti. Ini sesuai dengan yang di PPT rumusnya. Ini juga sama. Ini rata-ratanya dikurangi A1 dikali rata-rata X. Langsung saja enter. Nah ini ntar sama regresinya muncul dari hasil A1 dan A0. Lihat, ini A1 nya, nilai A1 nya 0,96 sama A0 nya 3,319. Nah ini persamaan regresi linearnya Y A0 ditambah A1 X. Kita lihat, nah ini juga sama. Nah, lalu selanjutnya untuk membuat grafik ini kita membutuhkan beberapa sampel data ya. Di sini saya mencantumkan sampel datanya itu dengan X1 sampai dengan 20. Lalu kita masukkan ke persamaan regresi linear tadi, dan ini X ini rentang datanya 1 sampai 20, 3 YY ini itu persamaan yang tadi, dan XX ini datanya. Jadi kita coba. Nah ini YY ini nilai hasil perhitungan dengan X-nya 1 sampai dengan 20. Nah, ketika X-nya 1 itu nilai Y-nya 4,14, kita coba samakan dengan hasil yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Lihat data ketika X-nya 1, hasilnya 4,14, ketika X-nya 3, 6,08. Dan ini bentuk grafiknya, grafik dari persamaan data yang tugas tadi ya. Bentuknya dari lurus ke atas. Ya, berikut tadi itu ya cara pengerjaan metode regresi linear dengan MATLAB. Sebenarnya sama saja, hanya tinggal mengkonversikannya ke dalam bentuk source code di MATLAB. Untuk rumusnya sama dengan yang digunakan di pembahasan sebelumnya. Terima kasih. Cukup sekian untuk pembahasan soal 1 kali ini.
Ya, selanjutnya saya juga akan mencoba mengerjakan contoh soal yang kedua, yaitu tentang regresi kuadratik. Nah, ini contoh soal yang kedua. Carilah persamaan regresi linear order 2 dari data di bawah ini dengan menggunakan MATLAB. Ya, sebelumnya kan kita sudah belajar ya di contoh soal yang pertama tentang memasukkan data ke MATLAB. Untuk yang kedua ini kita coba langsung masukkan saja. Kita copy paste langsung ke MATLAB-nya. Dan perlu diperhatikan notasi titik dan koma itu perlu diperhatikan, karena kalau di MATLAB itu kalau koma itu dianggap semikolon atau pembatas. Kita masukkan datanya. Bentar. Sama kayak contoh soal yang pertama, perlu dipisahkan terlebih dahulu X dan Y nya dan masukkan jumlah datanya. Ini jumlah N-nya 6, X adalah data di kolom 1 dan Y adalah data di kolom 2. Ya, sama ya. Ya. Dan ini data X, Y, dan data itu tersimpan di workspace. Ini perlu diperhatikan ini value-nya 6 kali 2. Kalau pakai koma, dia bentuknya 6 kali 3. Karena koma itu pembatas. Ini nilai X dan nilai Y. Lalu, kita lihat di pembahasan sebelumnya yaitu ini komponen yang diperlukan dalam perhitungan untuk mencari regresi linear kuadratik atau order 2. Sama seperti perhitungan umum biasanya, hanya saja pada MATLAB perlu coding ya, coding agar bisa membaca apa yang kita maksudkan. Ya, ini SX ini sum jumlahnya, sum Y, jumlah dari Y, XY ini kolom dari X kali Y, ini ada SXY, jumlah dari kolom XY, X kuadrat itu kolom dari X kuadrat, SX kuadrat itu jumlah dari kolom X kuadrat, ada X pangkat 3 itu kolom dari X pangkat 3, SX pangkat 3 itu jumlah kolom dari X pangkat 3, dan seterusnya sampai SYX kuadrat. Kita enter, kita utamakan ya datanya dari pertama. Nah, ini X-nya 15, jumlah dari kolom X, jumlah data Y-nya itu 52,6. Ini X kali Y, dan jumlahnya 585,6. Ini juga sama. Nah, lihat. Benar ya, 15. Benar. Ini tadi X-Y. Ini X pangkat 3. 225 jumlahnya. X pangkat 4. 99 jumlahnya. Dan ini kolom X kuadrat. Nah, ini bentuknya 0, karena dia nanti dikali 10 pangkat 3. Ini totalnya 1527. Ini dan soalnya itu 2488. Ini 2488 benar. Langkah selanjutnya yaitu dari tabel komponen tadi didapatkan persamaan linear. Nah, ini sistem persamaan linear 3 variabel. Ini berdasarkan rumus dalam mencari A0, A1, dan A2. Bentuknya seperti ini, didapat ini angkanya
Untuk mencari akar persamaan dari A0, A1, dan A2, kita menggunakan matriks ya. Nah, dari persamaan ini kita dapat 3 buah matriks, di mana ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, ini matriks A adalah yang bentuknya nilai. Tadi kan ada 6, 6 itu kan N. Sx itu 15, jumlah dari X, ada jumlah dari X pangkat 2. Jumlah dari X pangkat 2 itu tadi 55 ya. Dan seterusnya, ini ada matriks B. Matriks B itu hasilnya yang disama dengan. Nah, ini matriks B. Dan ada matriks C. Matriks C itu variabelnya A0, A1, dan A2. Di sini untuk mencari A0, A1, dan A2 adalah A ini sebenarnya harusnya A inverse dikali B ya. Ini saya mendapatkan kode begini itu dari sini, ada referensinya. Bisa dilihat. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan MATLAB. Nah, ini. Oke, di sini matriks A inverse dikali B, atau di sini tulisannya A dikali A dibagi ya. Ini garis miringnya kebalik, garis miring kebalik dari B. Diketahui ini X-nya atau nilai dari variabelnya. Begitu juga yang digunakan di metode ini. A0 itu adalah data dari C di baris pertama, A1 itu data di C baris kedua, sama A2 ya. A2 itu nilai dari C di baris ketiga. Ya. Ini bentuk matriknya. Matrik A yang nilai tadi, ini matrik B itu dari Y, C, dan X kuadrat. Ini akar persamaannya. A0 itu yang pertama, A1, dan A2. Kita samakan dengan hasil yang pernah kita kerjakan sebelumnya. Kita lihat. Ini mencari akar bersama dengan metode Gauss-Seidel. Nah, ketemu. Lihat, ini adalah A0, A1, dan A2. A0-nya 2,478. 2478, 2359, 2359, A2-nya 1,86. Nah, benar ya. A0, A1, dan A2. Ya. Dan kalau dibuktikan, ini hasil pembuktiannya sesuai. Kita lanjut ke yang berikutnya. Karena akar persamaan sudah ketemu, di sini tinggal langsung masuk ke rumusnya sama yang regresi linear. Jadi persamaan regresi linearnya adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Lalu di sini saya masukkan rentang data X-nya yaitu 1 sampai 20. Ini gunanya untuk membentuk grafik. Lalu nanti muncul nilai hasil perhitungannya. Nah, kira-kira seperti ini. Tadi XX adalah rentang ya, data X-nya mulai dari 1 sampai 20. Dan YY ini adalah nilai dari hasil perhitungan dengan nilai X ini yaitu 1 sampai 20. Ini nilai data hasil perhitungan dari persamaan regresi linear order 2 dengan X-nya 1 yaitu 6,6986.
Nah, ini nyampe X-nya 20 yaitu 793,660. Dan ini bentuk grafiknya. Ini melengkung ke atas. Nah, ini kan data hasil perhitungan ya. Data hasil perhitungan di mana ini data hasil pengamatan. Nah, ini ketika X-nya 1, Y-nya adalah 7,7. Sedangkan hasil perhitungan di sini adalah 6,6. Nah, artinya terdapat error ya. Errornya sebesar 1. Data hasil perhitungan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang pembahasan soal dengan menggunakan MATLAB ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.